Bentar dulu, itu biar bertemu dengan anak ranting dulu. Segitu tidak berharganya ya Pak Presiden Jokowi di mata PDIP. Aku tak pengen ngerti, anak rantingnya sebut nang, kowe kan sekjen. Anak ranting endi? Anak ranting mana yang minta Pak Jokowi kalau mau silaturahim lebaran ke Megawati harus ketemu anak ranting dulu? Sebut apa, Hasto? Anak rantingnya bagian dari benteng Bu Mega. Toh Hasto, lebaran ini Allah toh, Allah toh Hasto. Anak ranting sekjen rane arti toh Hasto terkait dengan silaturahim lebaran. Aja kok kait-kaitke karo posisimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan, keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik lagi. Kali ini datang dari statement Sekjen PDIP. Siapa lagi kalau bukan Pak Hasto ya, terkait niat Pak Jokowi yang ingin bertemu atau bersilaturahmi atau halal bihalal lebaran dengan Ibu Megawati ya. Katanya kalau Jokowi ingin bertemu Megawati, maka dia harus bertemu anak ranting dulu. Wah, keren ya. Maksudnya ini adalah anak ranting partai yang diketuai oleh Megawati tersebut ya teman-teman ya. Statement tersebut dianggap netizen sebagai sebuah hinaan, karena Jokowi ini kan Presiden Republik Indonesia ya gitu kita ketahui bersama lah. Masa kalau ingin bertemu Ibu Megawati saja dia harus bertemu dengan anak ranting dulu. Netizen pun menyayangkan statement Hasto tersebut yang terkesan sangat arogan begitu ya, terkesan sangat arogan. Ada juga netizen yang khawatir nama besar Megawati akan merosot karena ulah Hasto yang sering melakukan blunder ya. Salah satunya adalah ini begitu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bentar dulu, itu biar bertemu dengan anak ranting dulu. Segitu tidak berharganya ya Pak Presiden Jokowi di mata PDIP. Sebenarnya lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, itu biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini bukan persoalan karena PDI perjuangannya, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legacy dari Presiden Jokowi, tapi ternyata justru merupakan puncak ya dari abuse of power dari presiden, dan kemudian terjadi akibat nepotisme, kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu, sehingga anak ranting justru yang menjadi Ya teman-teman, ini adalah statementnya Hasto, Sekjen PDIP, dan saya bacakan dulu komentar di badan videonya ya. Hasto, kemudian ada kata di bawahnya itu yang harus disensor, tut ya. Ngelihat mukanya mulus. Pingin tut guys. Emang lo siapa begitu bencinya sama Pak Jokowi? Lihat saja di pilkada, kita jamin nyungsep. Nah, kemudian caption di bagian bawah, kalau PDIP ingin tetap berjaya, pecat dan buang ke tong sampah orang ini. Kalau model-model gini dipiara hancur PDIP ya. Itu adalah pendapat netizen ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Ini dia. ya sebenarnya lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi,
Banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, itu biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini bukan persoalan karena PDI Perjuangannya. Hah? Apa? Pak Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu kalau ingin silaturahmi lebaran dengan Ibu Megawati? Aduh. Bentar. Udah habis pikir aku. Anak ranting itu kan pengurus partai di tingkat Desa dan kelurahan. Ya, Apa? betul. Jadi Pak Jokowi harus bertemu dengan pengurus partai di tingkat kelurahan dan desa dulu. Kalau ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Ya ampun, Astagfirullahaladzim. Ojo metuek, ojo metehe. Pak Jokowi ini presiden loh. Jangan merendahkan martabat seorang presiden. Pak Jokowi ini penguasa di negeri ini. Presidennya rakyat Indonesia. Masa ingin bersilaturahmi lebaran, niatnya baik, maaf-maafan, harus bertemu dengan pemimpin partai yang paling rendah. Ya Allah. Pak Hasto, niat Pak Jokowi ini hanya ingin silaturahmi lebaran. Silaturahmi lebaran kok memandang kasta. Direndahkan Pak Jokowi. Wis Pak Jokowi sudah ndak usah ketemu Ibu Megawati, tidak apa-apa, tidak usah ketemu PDIP, tidak apa-apa. Pak Jokowi lebih berharga martabatnya. Ya, Saya betul. pendukung Pak Jokowi. Ya, teman-teman, netizen barusan merasa kecewa atau tidak terima begitu ya dengan statementnya Hasto yang menyebutkan bahwa jika Jokowi ingin bertemu Megawati maka harus bertemu anak ranting dulu ya. ya memang itu tidak pantas lah sebetulnya ya, masa seorang presiden harus bertemu dengan anak ranting dulu. Nah, jumlahnya anak ranting di Indonesia berapa kan begitu? Masa semua harus ditemui? Oke lah, kita lanjutkan video selanjutnya. Ini dia. Bolo, Hasto ini ngomong apa bolo? Pak D nek arep ketemu Bu Mega, kon ketemu anak ranting dikik jarene bolo. Iki videone bolo. Tergerus, terdegradasi karena apa? Rosot karena tingkahnya, karena statementnya, karena kalimat-kalimat yang keluar dari ngapa? Ya nek Pak D ra oleh yo nyantai-nyantai wae. Ra oleh yo ora apa-apa. Ora oleh ketemu Bu Mega. Emange kapiran, pateken
Apa neh? Neng kono enek hasto. Lah. Iki gegeden umuk, gegeden rumangsa to. Ngono kuwi wani ora nek presiden iki umpama ora Pak D Jokowi ya. Karena Pak D Jokowi itu andap asor, lembah mana. Ya. Cara-caramu itu, narasimu itu sudah sangat keterlaluan itu. Kalau menurut saya pribadi itu sudah sangat menghina Pak D. Tapi Pak D itu begitu sabarnya yang sudah sangat luar biasa. Sing arep mbok golek iki apa to Hasto? Yang kamu cari itu apa? Kamu lihat perseteruan Pak D dengan Prabowo 2014 2019 itu bisa dirajut. Itu cara-cara yang terhormat. Tapi coba kamu, bisa nggak kamu merajut Ibu Mega dengan Pak SBY? Ora iso toh. Sekarang kamu mau nambah lagi Bu Mega dengan Pak D. Apa masyarakat Indonesia terus lihat oh elok ya Bu Mega? Bu Mega itu tuh sepuh toh Hasto. Wes sepuh. Sudah tua, itu hukum alam. Walau kamu boleh seperti apapun, Bu Mega itu wes sepuh, yakin itu toh Hasto. Justru kalau menurut saya sampaikan kepada Ibu kalimat-kalimat yang bijak. Sampaikan menjadi orang yang begitu tawadhu, sudah makin sepuh, penuh dengan kemaafan, penuh dengan kearifan, penuh dengan kebijaksanaan. Sebenarnya prihatin toh Hasto. Jangan sampai Ibu sudah sepuh, Bu Mega sudah tua, malah justru menambah beban pikiran dan menambah kemarin dengan Pak SBY belum bisa ketemu toh. Dan kamu akan mengangkangi dengan Pak D. Kamu merasa hebat toh. Ndak. Pada dasarnya itu menunjukkan kerendahannya dan perlu dicamkan toh Hasto. Saya yakin warga Indonesia justru akan lebih hormat dengan Pak D Jokowi dan dengan Bapak Jenderal SBY serta Presiden terpilih Bapak Prabowo. Kalau cara-caramu bagaimana mendampingi Ibu Mega yang seperti itu, runtuhnya marwah Bu Mega, hilangnya wibawa Bu Mega justru karena sekjennya Hasto. Periodemu akan tercatat sejarah sekjen yang justru menurunkan harkat, martabat dan marwah seorang ketua umum. Mohon maaf. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Ya teman-teman, ini adalah komentar dari netizen barusan ya, seorang bapak-bapak yang isinya menasehati Hasto begitu, bahwa dia khawatir bahwa marwah Ibu Megawati itu justru akan terdegradasi dengan blunder-blunder yang dilakukan oleh Hasto. Makanya dia tadi memberikan nasihat sebaiknya ya tidak seperti itulah ya, karena justru masyarakat itu akan menilai baik itu Jokowi, Prabowo, dan SBY begitu, bukan malah bersimpati kepada Ibu Megawati. Nah, justru seharusnya yang dilakukan oleh sekjen itu adalah bagaimana caranya masyarakat itu semakin simpati kepada Ibu Megawati begitu ya. Dan netizen barusan sudah menjelaskan bahwa sikap-sikap Hasto, statement-statement Hasto ini memancing dan justru akan bisa berpotensi menurunkan marwahnya Ibu Megawati ya, begitu. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ini kayaknya temanya sudah berbeda ya teman-teman ya. Oke, kita saksikan bersama. Rencana baik pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri seolah kian sulit terwujud di momen Lebaran Idul Fitri tahun ini. Pasalnya syarat agar Presiden Jokowi bisa sowan pada Megawati kian dipersulit. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pak Jokowi ini punya niat dan rencana baik, kok malah dipersulit? Pak Hasto, Pak Jokowi ini ingin bersilaturahmi dengan Ibu Megawati di momen Lebaran. Apa ya, itu salah? Apa itu keliru? Apa itu tidak baik? Hah? Pak Jokowi ini Presiden Republik Indonesia. Ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan yang sudah mengusung Pak Jokowi di Pilpres waktu itu.
Apa salah? Pak Jokowi ini presiden. Apa salahnya ingin bertemu dengan Ibu Megawati? Kok malah dipersulit, diberi syarat-syarat yang aneh-aneh? Aduh, Pak Hasto ini kenapa sih Pak Hasto? Ini yang bermasalah sebenarnya Pak Hasto, apa PDI Perjuangannya? Hah? Saya heran, Pak Jokowi ini orang baik, ingin bersilaturahmi kok dipersulit, ya Allah. Entahlah, saya pusing mikir Pak Hasto dan PDI Perjuangan ini. Sabar ya Pak Jokowi, sabar Pak. Rakyat Indonesia selalu mendukung Bapak Jokowi. Ya, ya teman-teman, ternyata videonya masih berhubungan dengan niat Pak Jokowi bersilaturahmi ke rumah Ibu Mega, yang kemudian ada statementnya Hasto begitu ya. Dan barusan netizen sudah berkomentar ya, ini sebetulnya yang keliru ini siapa, partainya atau sekjennya secara pribadi. Kalau menurut saya sih kayaknya sekjennya ya, bukan partainya. Karena tadi kan sekjennya beralasan bahwa yang tidak ingin atau yang memberikan syarat itu kan ranting. Ya mana mungkin lah, ranting itu kan tingkat desa, bisa mengenal sekjen itu sangat sulit ya. Itu mustahil lah ya. Yang mengenal sekjen itu ya paling gitu loh, apa ketua tingkat provinsi ya, atau paling itu tingkat kabupaten lah. Kalau di bawahnya itu saya yakin tidak mengenal dengan sekjen ya, tidak ada tidak ada jalurnya lah begitu ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Seluruh persoalan pemilu ini terjadi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akibat nepotisme. Ini kan sebagai akar persoalan, sehingga meskipun kecurangan dari hulu ke hilir ini dirancang untuk tidak ada bukti, tetapi kami mampu menampilkan bukti-bukti yang otentik, yang genuine, baik dari para pakar maupun juga saksi lapangan dari PDI Perjuangan. Bagaimana sumber daya negara digunakan, kemudian alat aparatur negara yang seharusnya netral itu juga dikerahkan. Dan ada manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, itu tidak bisa ditutup-tutupin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak Hasto, ini momen lebaran, momennya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, momennya saling memaafkan, kembali ke fitri, kembali ke suci. Kok malah Pak Hasto masih saja nuduh Pak Jokowi yang enggak, nuduh Pak Jokowi nepotisme lah, menggunakan kekuasaan lah, curang inilah itulah. Pak Hasto, memang tidak bisa ya Pak Hasto, berhenti 7 hari saja di momen lebaran ini, nggak ngomong masalah Pak Jokowi, nggak mau ngomong masalah Pak Prabowo dan Mas Gibran curang ini. Pak Hasto, ya Allah Pak Hasto, saya nggak tahu ngomong apa lagi kepada Pak Hasto ini. Pak Hasto apa nggak tahu ngelencer, nggak tahu sowan kemana-mana minta maaf itu. Lebaran, wis ndang ngelencer kemana, ke laut, ke pantai, ke kebun binatang, kemana gitu loh, ke taman wisata, ke kolam renang apa, biar nggak ngurusin Pak Jokowi saja, biar nggak nuduh-nuduh saja, biar atine nggak elek, ya, ben tenang atine, ben gembira, oke? Salam Pak Hasto, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya Pak Hasto ya. Ya teman-teman, video barusan sudah berbeda tema ya dengan video-video sebelumnya. Kalau video barusan ini adalah ya statement Hasto tetapi isinya sudah lain ya. Di badan videonya ada tulisannya masih saja nuduh-nuduh begitu ya. Jadi dianggap ini adalah sebuah tuduhan terhadap Pak Jokowi dan sudah dikomentari oleh netizen yang barusan ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ini juga sepertinya temanya berbeda lagi. Ini kayaknya tentang pencalonan Bobi Nasution di Medan ya. Nah, tapi tetap terkait dengan Hasto ya. Oke, kita lihat videonya. Ini dia. Gue nggak tahu dengan orang yang sekeras kepala ini orang keras kepala banget guys. Keras kepalanya banget. Dan gue tuh sama sekali nggak ada simpatiknya sama ini orang. Bener. Sama sekali nggak ada simpatik sama sekjen PDIP ini. Udah kemarin ngatain Mas Gibran kayak supir truk, terus ngatain hilap karena memilih Mas Gibran sebagai wali kota. Kan aneh nih orang. Kadang-kadang blunder juga nih orang. Kayak gini nih yang bikin perpecah belahan nih. Orang kayak gini nih. Dan kayaknya gak bakal terima dengan kekalahan ini.
gitu loh. Terus cari narasi-narasi yang nggak jelas. Pantas aja suaranya sedikit. Orang diisi dengan orang-orang yang begini. Kacau. Menurut kalian gimana guys? Aduh, ini orang udah parah nih. Ya teman-teman, saya bacakan caption di bagian videonya. Hasto soal Pilkada 2024, semua boleh daftar kecuali Bobi. Itu usul dari bawah ya. Tadi juga mengatakan ya, misalnya Pak Jokowi ingin bertemu Ibu Mega itu harus melalui anak ranting dulu ya kan. Seolah-olah itu adalah usulan dari bawah. Ini juga sama. Boleh daftar kecuali Bobi, itu usul dari bawah. Ya oke lah, terserah. Kita lanjutkan videonya. Bobi ya? Bobi. Itu kan udah dipecat. Terus mau ngapain lagi dari PD Perjuangan? Tapi PDIP tidak akan mendukung, memberikan apa? Jelas udah dipecat, masa kita yang dipecat kalau sempat kita. Ya kan? Yang saya pastikan kalau yang sudah dipecat pendaftarannya pun juga tidak akan dilayani. Tegas ya, mantap. Itu jelas. Ya. Mas Bobi Nasution, Pak Wali Kota Medan. Tenang Pak Wali Kota, walaupun Bapak tidak diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Sumut, santai saja. Kan Mas Wali Kota ini sudah direncanakan untuk masuk Golkar ya kan. Walaupun nanti bisa juga di Gerindra dan segala macam. Saya ini beberapa hari sudah berada di Medan. Saya melihat kepemimpinan di Medan, Pak Wali Kota, Pak Bobi ini luar biasa. Kata masyarakat di situ, Pak Bobi bagus, pantas maju sebagai gubernur Sumatera Utara. Saya juga di Medan itu merasa betah loh, bagus kotanya. Pak Bobi sukses memimpin Medan. Pak Bobi, walaupun PDI tidak mengusung Bapak, santai sajalah. Masih banyak partai yang lebih kompeten, lebih bagus untuk mengusung Pak Bobi di Pilgub Sumut. Oke, saya tetap akan mendukung Pak Bobi sebagai gubernur Sumut. Pak Bobi pasti menang, Pak Bobi pasti sukses, dan pasti bisa mengalahkan calon gubernur dari PDI Perjuangan. Saya yakin. Semangat Pak Bobi, Mas Wali Kota Medan. Oke ya teman-teman. Itu komentar netizen ya terkait statement bahwa Bobi Nasution, Wali Kota Medan saat ini, jika dia maju lagi sebagai wali kota atau maju sebagai gubernur ya, tidak akan diterima pendaftarannya oleh partai tertentu tadi ya, yang sudah kita saksikan bersama. Dan netizen barusan mengatakan jangan khawatir, masih ada partai yang lain yang bisa mengusung, kan begitu. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ini dia. Maka tidak akan ada pemilu ke depan. Tidak akan ada lagi yang berani untuk mencalonkan sebagai calon pemimpin tanpa dukungan kekuasaan. Padahal pemilu menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bukan kekuasaan dari seorang pemimpin. Hah? Apa? Tidak akan ada pemilu ke depan? Dan tidak akan ada yang berani mencalonkan pemimpinnya tanpa ada dukungan kekuasaan? Ngawur! Pak Hasto ini kata siapa? Analisanya siapa? Ilmunya siapa? Yang dipakai itu. Jangan sembarangan kalau ngomong Pak Hasto. Ya mungkin yang tidak berani mencalonkan calon pemimpin itu Pak Hasto dan partainya, karena kemarin sudah kalah Ganjar Mahfud, jadi malu mau mencalonkan lagi, ya kan? Ya enggak juga. Pak Hasto, partainya masih besar ini. Prabowo Gibran itu menang karena atas kekuasaan Pak Jokowi. Prabowo Gibran itu menang atas kedaulatan rakyat, atas kehendak rakyat. Jadi stop fitnah-fitnah yang tidak berdasar itu. Gini loh Pak Hasto, kalau memang Ganjar Mahfud itu kalah, calon dari PDIP itu kalah, ya wes terima apa adanya, terima. Kalau sebuah pertarungan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Jangan sampai kalau kalah nuduh-nuduh yang menang itu curang. Apalagi nuduh Presiden Jokowi itu yang yang melenggangkan kekuasaannya untuk ke depan. Dinasti. Jangan. Saya bingung sama Pak Hasto ini. Pak Hasto, ingat, wis legowo, ini lebaran. Ya betul ya, ini lebaran ya teman-teman ya.
Ya, jadi memang seperti itu. Hasto ini sering sekali mengeluarkan statement-statement yang dianggap oleh netizen itu blunder begitu ya. Bukan justru menaikkan rating partainya, rating orang-orang yang di belakangnya, tapi justru justru tadi ada netizen yang mengatakan justru berpotensi mendegradasi begitu ya. Dan ini statement Hasto yang paling terakhir ini, video yang paling terakhir ini mengatakan bahwa ke depan tidak akan ada pemilu lagi. Ya, nggak tahu lah gimana pola berpikirnya atau bagaimana cara dia merujuk ya. Itu adalah haknya Hasto untuk berkomentar ya. Oke teman-teman, sudah kita lihat bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama ada statement Hasto yang seolah memberikan syarat kepada Presiden Jokowi jika ingin bertemu dengan Megawati, yakni harus bertemu dengan anak ranting dulu. Dan itu diklaim oleh Hasto sebagai sebuah permintaan anak ranting itu sendiri, jadi permintaan dari bawah begitu ya. Walaupun Hasto menyadari bahwa Lebaran adalah momentum untuk bersilaturahmi, seperti itu tadi statementnya, tetapi katanya banyak anak cabang yang semacam belum merestui hal itu begitu ya. Sehingga jika ingin bertemu Megawati, maka Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu ya. Oh, bukan anak cabang ya, anak ranting ya. Anak ranting itu tingkat desa atau kelurahan. Harus bertemu dengan anak ranting dulu, tetapi Hasto tidak menyebutkan anak ranting mana, siapa namanya, ataukah harus menemui anak ranting seluruh Indonesia. Ya, karena anak ranting itu selama ini adalah pelindungnya Megawati katanya. Dan ini bersifat pribadi tadi ya katanya, bukan bersifat kepartaian. Tapi saya juga nggak ngerti ya, anak ranting ini kan berhubungan dengan partai. Tetapi tadi Hasto yang mengatakan bahwa tidak berhubungan dengan partai begitu. Ya nggak ngerti lah, silakan dimaknai sendiri. Seperti biasa teman-teman, statement Hasto tersebut langsung dianggap blunder oleh netizen ya. Tidak terkecuali statement yang terakhir-terakhir juga tadi ya. Kan ada beberapa statement yang disajikan tadi. Semuanya dianggap blunder. Banyak yang menganggap bahwa statement tersebut terkesan arogan ya kan. Karena Jokowi adalah seorang presiden Republik Indonesia, maka jika ingin bertemu Megawati dia harus bertemu dengan anak ranting dulu. Tentu itu dianggap sebagai sebuah hinaan lah ya begitu ya, karena tidak patut lah masa seorang presiden harus bertemu anak ranting. Tapi ya terserah pribadi masing-masing ya teman-teman ya. Setiap warga negara berhak berpendapat asalkan disampaikan dengan cara santun dan baik. Oke, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.